Sebab yang kedelapan, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad dhaqtah war raw'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir dalam kondisi menakutkan. Al-aswadani al-azraqani, kata Nabi SAW, malaikat munkar dan nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian terjadi dhaqtah, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaqtatan, walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, "Ihtazza arsyur Rahman li mauti Sa'ad." Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh. Tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi suatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhammah, dhaqtah dari dalam kuburan. Itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, baru dia akan, kalau bisa jawab, mendapatkan nikmat kubur, kalau enggak bisa jawab, dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang kesembilan, ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, dibawa terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan, yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian di mizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat, bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam, sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khatatif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya, sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak, dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Taib, itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad, yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian, wa ya'fu an katsir, dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu saja karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.